Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isnain Bagda Ramadan, NIM 210-447. Di sini saya akan mempresentasikan materi Angkatan Balai Pustaka. Latar belakang Angkatan Balai Pustaka. Dalam sejarahnya, awal mula Balai Pustaka terbentuk ketika pemerintah kolonial Belanda mendirikan komisi untuk bacaan sekolah pribumi dan bacaan rakyat. Pada 14 September 1908, melalui keputusan gubernur, dan Balai Pustaka baru menghasilkan bacaan pada tahun 1910 yang dipimpin oleh Dr. Andes Rinkes sampai tahun 1916 dengan tugasnya adalah memajukan moral dan budaya serta meningkatkan apresiasi sastra. Kemudian pada tahun 1917, pemerintah kolonial Belanda mendirikan kantor for the Volkskleintuur atau kantor bacaan rakyat, yaitu Balai Pustaka. Tujuan didirikannya Balai Pustaka ialah untuk mengembangkan bahasa-bahasa seperti bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Melayu, Tinggi, dan bahasa Madura, serta mencegah pengaruh buruk dari bacaan yang banyak menyoroti kehidupan penyairnya, cabul, dan dianggap memiliki misi politis atau liar yang dihasilkan oleh sastra Melayu rendah. Tujuan inti didirikannya Komisi Bacaan Rakyat adalah meredam dan mengalihkan gejolak perjuangan bahasa Indonesia lewat media tulisan dan tidak bertentangan dengan kepentingan Belanda. Tujuan lainnya adalah menerjemahkan atau menyadur hasil sastra Eropa. Hal ini bertujuan agar rakyat Indonesia buta terhadap informasi yang berkembang di negara sendiri. Yang kedua, karakteristik karya sastra pada Angkatan Balai Pustaka. Balai Pustaka membahas tentang istiadat dan percintaan. Pada tingkat unsur intrinsik, gaya bahasa yang digunakan karya-karya Balai Pustaka menggunakan perumpamaan klise, menggunakan banyak pepatah-pepatah dalam bahasanya serta gaya percakapan sehari-hari. Alur yang dipakai adalah alur datar atau alur lurus, dan akhir cerita tertutup. Tokoh-tokohnya selalu orang-orang kedaerahan atau bersifat kedaerahan, baik dalam bahasa maupun dalam masalah dengan teknik penokohan yang datar. Penyajian tokoh hanya dalam permukaannya saja, tidak ada atau menggunakan masalah kejiwaan, tetapi masalah seperti fisik yang dimunculkan dalam karya-karya Balai Pustaka. Sudut pandang yang digunakan adalah sudut pandang maha tahu, bersifat idealisme dan romantis. Kadang banyak alur yang menyimpang dan lambat. Amanatnya bersifat didaktis atau nasihat, mendidik membaca agar loyal pada pemerintah sebagai pegawai, bertumpu pada kebudayaan daerah, sehingga karya-karya Balai Pustaka digemari rakyat pedesaan dan rakyat kota yang priayi. Roman-roman Balai Pustaka penuh sentimentalis, penuh air mata cengang yang dimaksudkan untuk meninabobokan rakyat agar menjauhkan diri dari pikiran-pikiran sosial dan politik bangsanya. Ciri-ciri karya sastra Angkatan Balai Pustaka. Yang pertama, menggambarkan persoalan adab dan kawin paksa termasuk permaduan. 2. Bersifat kedaerahan. 3. Tidak bercerita tentang kolonial Belanda. Yang keempat, kalimat-kalimatnya panjang dan masih banyak menggunakan perbandingan-perbandingan pepatah dan ungkapan-ungkapan klise. Dan yang kelima, corak lukisan adalah romantis sentimental. Pengarang dan karyanya pada masa Balai Pustaka. Yang pertama, Merari Siregar, dilahirkan 13 Juni 1896 di Seporok, Tanapuli Selatan, Sumatera Utara. Meninggal pada 23 April 1940 di Kelenget, Madura. Berpendidikan Handelskorresponden Bonn A di Jakarta 1923. Pernah bekerja sebagai guru di Medan Rumah Sakit Umum Jakarta dan Opium dan Segregge Kaligat. Novelnya Azab dan Sengsara pada tahun 1920. Lazim dianggap sebagai awal kesusastraan Indonesia. Yang kedua, Marah Rusli, dilahirkan 7 Agustus 1889 di Padang,
meninggal pada 17 Januari 1968 di Bandung. Berpendidikan sekolah dokter hewan di Bogor pada tahun 1915 dan dosen sekolah tinggi dokter hewan di Klaten pada tahun 1948. Namanya terkenal karena novel atau roman Siti Nurbaya. Yang ketiga, Abdul Muiz, dilahirkan pada tahun 1889 di Solok, Sumatera Barat, meninggal pada tahun 17 Juli 1959 di Bandung. Pendidikan terakhir tamat sekolah kedokteran Stovia di Jakarta, menjadi klerek Departemen Bunderwich and Andersen dan jadi wartawan di Bandung. Selain itu, ia juga aktif dalam Syarikat Islam dan pernah menjadi anggota Dewan Rakyat. Namanya terkenal karena novel Salah Asuhan 1928, Pertemuan Jodoh 1933, Surapati 1950, dan Robert Anak Surapati pada tahun 1953. Yang keempat, Nur Sultan Iskandar, dilahirkan 3 November 1989 di Sungai Batang, Sumatera Utara, meninggal 28 November 1975 di Jakarta. Pendidikannya Sekolah Melayu 11 1908 dan Sekolah Bantu 1911. Ia pernah menjadi guru sekolah desa di Sungai Batang pada tahun 1908. Guru Bantu di Muara Belita, Palembang, dosen Fakultas Sastra UI pada tahun 1955 sampai dengan 1960 dan redaktur Balai Pustaka hingga pensiun. Menghasilkan sejumlah novel diantaranya yaitu Apa Dayaku Karena Aku Perempuan pada tahun 1922, Salah Pilih pada tahun 1928, Karena Mertua pada tahun 1932, dan lain-lain. Dan yang kelima, Muhammad Kasim, dilahirkan pada tahun 1886 di Muara Sipongi, Tanah Puli Selatan, Sumatera Utara. Pendidikannya sekolah guru sampai tahun 1935. Ia bekerja sebagai guru dasar kumpulan cerpennya Teman Duduk pada tahun 1936. Lazim disebut sebagai awal tradisi kumpulan cerpen sastra Indonesia. Bukunya yang berjudul Si Samin mendapatkan hadiah sayembara buku anak-anak Balai Pustaka pada tahun 1924. Lalu terbit lagi tahun 1928 dengan judul Pemandangan Dalam Dunia Kanak-kanak. Karya Puncak. Puncak karya sastra Zarnan ini adalah novel Siti Nurbaya karya Maras Rusli. Karena itu angkatan ini dinamakan juga dengan angkatan Siti Nurbaya. Meskipun demikian, beberapa karya lain juga menonjol, misalnya Salah Asuhan karya Abdul Muiz, serta Azab dan Sengsara karya Merari Siregar. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.